Hakikat perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mos atau jamak, yang berarti kebiasaan adat. Kata mos atau mores dalam bahasa Latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Pengertian moral secara umum adalah suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar sesama manusia agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Komponen-komponen moral. Yang pertama, kognitif atau moral judgment, merupakan cara seseorang mengkonseptualisasikan benar salah dan membuat keputusan tentang bagaimana caranya bertindak. Yang kedua, afektif atau moral feeling, merupakan perasaan mengenai benar salahnya yang menyertai tindakan yang diambil dan memotivasi pikiran dan tindakan tentang moral. Dan yang ketiga yaitu perilaku atau moral behavior, merupakan bagaimana seseorang bertindak ketika mengalami kebimbangan untuk melakukan perbuatan yang melanggar moral. Teori-teori perkembangan moral. 1. Teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa dikembangkan oleh Freud. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian manusia berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kepribadian manusia memiliki 3 struktur, yaitu 1. ID. ID merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari naluri atau insting, yang merupakan gudang energi psikis individu. ID tidak memiliki kontak dengan realita. 2. Ego. Ego disebut sebagai badan pelaksana atau executive branch karena ego membuat keputusan-keputusan yang rasional. Ego banyak berurusan dengan tuntutan realitas. 3. Superego. Superego merupakan badan moral dalam kepribadian dan benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu benar. Kedua, teori kognitif. Teori kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Teori kognitif ini erat sekali hubungannya dengan kecerdasan seseorang. Perkembangan kognitif dibagi menjadi 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap enaktif, artinya memahami dunia sekitarnya menggunakan pengetahuan motorik. 2. Tahap ikonik. Tahap ikonik artinya memahami dunia sekitarnya melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. 3. Tahap simbolik. Tahap simbolik artinya memahami dunia sekitarnya menggunakan simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Ketiga, teori belajar sosial. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning diperkenalkan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman yang langsung atau pengamatan atau model. Menurut Bandura, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam belajar dengan proses pembelajaran modeling, yaitu perhatian atau attention, ingatan atau retention, reproduksi, dan motivasi. Tahap-tahap perkembangan moral. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Yang kedua, tingkat konvensional. Dan yang ketiga, tingkat pasca konvensional. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai,
Moral dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan sikap kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Upaya perkembangan moral. Colbreth dalam Santrok 2007 mengatakan, interaksi dengan teman sebaya adalah bagian penting dalam stimulasi yang menantang anak untuk merubah penalaran moral mereka. Proses memberi dan menerima di antara teman sebaya memberikan kesempatan pada anak untuk mengambil perspektif orang lain dan menghasilkan peraturan secara demokratis. Hubungan dengan teman sebaya memberikan kesempatan pada anak untuk memajukan penanaman moral mereka. Di samping itu, orang tua maupun guru juga harus dapat mengembangkan gaya komunikasi dan kerjasama pada anak. Upaya perkembangan moral yang pertama yaitu mengembangkan gaya komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan berbagai hal yang ada dalam pikiran dan imajinasinya melalui keterampilan berkomunikasi yang ia miliki, dan dapat menyampaikan ide-ide yang ia miliki pula. Jika keterampilan komunikasi seseorang berkembang dengan optimal, seseorang dapat mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan sopan dan baik, sehingga bisa mencerminkan moral yang baik pula. Yang kedua, mengembangkan kerjasama. Kegiatan yang menyenangkan dapat mengembangkan seluruh aspek pengembangan pada seseorang. Salah satunya perkembangan moral. Beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua untuk menanamkan nilai moral pada anak yaitu yang pertama, mengajarkan kejujuran. Yang kedua, melatih tanggung jawab. Yang ketiga, mengajarkan sikap menyayangi. Yang keempat, menanamkan sikap disiplin. Dan yang kelima, mengajak bergaul. Kesimpulan, perkembangan moral atau moral development adalah aspek yang mencakup perkembangan pemikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys,